Selamat bertemu kembali di dalam diskusi kita mengenai pengukuran aliran fluida. Dalam hal ini, suhu aliran fluida akan kita ukur ya. Artinya untuk mengetahui berapa temperatur dari aliran, ya, jadi aliran air atau aliran udara ya, yang melalui suatu pipa ya, atau melalui suatu saluran ya. Suhu atau temperatur merupakan konsep intuisi yang menyatakan apakah suatu benda dalam tanda petik panas atau dingin. Nah, tanda petik. Ya ini artinya sedikit ya kita dalam bahasa teknik gitu. Ini mungkin kurang tepat ya. Dalam penjabaran prinsip kedua termodinamika, termodinamika 2, suhu dihubungkan dengan kalor. Karena diketahui bahwa kalor mengalir hanya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Bila mana tidak ada efek lain, ya, dari tinggi ke rendah gitu ya, kalor ya, atau energi. Dalam teori kinetika gas dan termodinamika statistik, ya, telah dibuktikan bahwa ini statik ya, telah dibuktikan bahwa suhu berhubungan dengan energi kinetik, ya, rata-rata molekul gas ideal. Pengolahan lanjut termodinamika statik menunjukkan adanya hubungan antara suhu ya statis ya benar ya dan tingkat energi pada saat cair dan saat padat. Semua efek teoritis konsep suhu ini tidak dapat dibahas semua ya, namun suhu penting dalam semua cabang pengetahuan fisik ya. Jadi artinya tidak dibahas secara detail karena ada banyak sekali ya cara mengukur temperatur atau suhu, tergantung temperatur apa yang akan kita ukur. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita mengukur temperatur aliran dalam suatu saluran ya. Perlu diingat bahwa besaran tekanan, volume, tahanan listrik, koefisien Muai, ya, viskositas dan sebagainya, termasuk kelembapan, semua bergantung pada suhu ya, melalui struktur molekul fundamental. Ya. Sifat-sifat ini berubah menurut suhu ya, dan perubahan ini dapat digunakan untuk mengukur suhu. Ya. Jadi semua itu terpengaruh suhu ya, tapi sekarang kita balik, suhu itu dapat dipakai ya mengukur berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada ya suatu objek misalnya. Kalibrasi suhu atau temperatur dapat dilakukan dengan membandingkan besaran suhu dengan kalibrator suhu standar. Ya, ini pembanding. Untuk mendefinisikan suhu dengan karakteristik bahan yang dapat diamati skala suhu internasional, ya, dipakai sebagai pegangan. Ya, temperature scale. Ya. Skala suhu. Ya, skala suhu sering digunakan adalah Fahrenheit dan skala Celsius. Ya, ada lagi Reaumur ya. Saya kenal dulu RCF, Reaumur, Celsius dan Fahrenheit. Tapi yang sering kita lihat adalah Fahrenheit dan Celsius. Ya, tergantung daerahnya. Ya, daerah Amerika, daerah Asia itu berbeda, ya, tetapi ada konversinya. Kedua skala ini didasarkan atas penentuan banyaknya peningkatan antara titik beku dan titik air pada tekanan atmosfer standar. Ya, skala Celsius mempunyai 100 satuan di antara kedua titik ini, satuan 1 Celsius ya, 100 derajat Celsius ya. Sedangkan skala Fahrenheit mempunyai 180 satuan. Ya. Skala Celsius absolut disebut dengan Kelvin, ya. Jangan bilang derajat Kelvin, tapi Kelvin. Ya. Dan sedangkan skala Fahrenheit absolut dinamakan Rankine. Ya. Kedua skala absolut didefinisikan sedemikian rupa sehingga erat hubungannya dengan suhu termodinamik. Titik nol pada kedua skala absolut menunjukkan keadaan fisik yang sama dan perbandingan dua nilai selalu sama pada kedua skala absolut itu. Ya. Sebelum saya melanjutkan kemari, ya, temperatur absolut ya, atau Kelvin itu, ya, Kelvin dan Rankine itu pada pada temperatur 0 Kelvin atau 0 Rankine, ya, itu molekul sudah tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya didefinisikan sebagai 0 Kelvin.
ya, atau 0 Rentgen, 0 derajat Kelvin, derajat Kelvin. Ya, sedangkan Kelvin terhadap Celsius adalah 273 ya perbandingannya, ya, kita harus berhati-hati, ya. 273 itu kalau derajat Celcius, Kelvin itu adalah minus 273 derajat Celcius. Sedangkan Rentgen itu adalah sekitar ya tepat mana 460 ya minus derajat Fahrenheit ya. Baik. Nah, kita lihat hubungannya di sini. Rentgen dan Kelvin. Rentgen 460, Kelvin 273. Kok bisa seperti ini? Perbandingannya sama seperti ini. Ya, itu karena hanya perbedaan skala, tetapi sama-sama berpusat dimulai dari 0 Rentgen dan 0 Kelvin itu adalah semua molekul sudah tidak bergerak. Ya, minus 273 derajat Celcius atau minus 460 derajat Fahrenheit. Nah, ini skalanya. Ya, Kelvin, ya, ini Rentgen, derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Ya, kira-kira seperti ini. Kita lihat di sini. Ya, pada waktu 0 Celcius, ya, di sini Fahrenheit itu terbaca sebagai 32. Ya, 32 derajat. Ya, kalau kita lihat rumusnya ini adalah seperti itu kira-kira ya. Tetapi untuk Rentgen ya ini sebenarnya apa 491 ini kurangnya 32 ya itu ketemu nolnya ya itu sehingga perbedaannya adalah 460 ya. Jadi kita ketemukan bahwa Rentgen di sini adalah 460 ya, minus 460 Fahrenheit. Sedangkan untuk Celsius adalah minus 273. Nah, ini 273 ya derajat Celcius. Titik-titik air pada 1 atmosfer secara umum dianggap 100 derajat pada skala Celcius dan 212 pada skala Fahrenheit. Hubungan antara kedua skala itu terlihat pada gambar. Ya, ini ya, kalau lihat di sini ya, jelas bahwa hubungan yang berlaku adalah Fahrenheit itu adalah 32 ditambah 9 per 5 kali derajat Celcius. Ya. Untuk review, ya, Anda hafalkan ya, RCF, Reaumur ya, bukan kan? Reaumur, Celsius, dan Fahrenheit itu 459 perbandingannya. 459 RCF. Nah, itu saya hafal mulai pertama saya kenal karena guru saya menunjukkan cara praktis untuk menghafal sehingga sampai saat ini saya masih ingat. Sehingga untuk mendapatkan derajat Fahrenheit itu ya 9 per 5 ke derajat Celcius tambah 32. Ya. Nah, untuk Rentgen ya 32 ya tambah 9 per 5 Kelvin. Mirip sekali ya, mirip sekali skalanya ya. Nah, boleh dikatakan sama gitu ya. Apa sebabnya? Karena standar Kelvin dan Reaumur nolnya itu adalah sama. Ya, sama-sama pada waktu itu molekul tidak bisa bergerak. Ya, termometer gas ideal ya, perangai atau apa ya? Perilaku ya, gas ideal pada tekanan rendah dapat dipakai sebagai dasar bagi peralatan mengukur suhu yang boleh dipakai sebagai standar eksperimental sekunder. Persamaan gas ideal PV sama dengan MRT. M itu masanya, volume V itu volume gasnya, R itu adalah konstanta gas. Ya. Sedangkan T ini adalah temperatur absolut, ya, Rentgen atau Kelvin. Ya, saya tidak membahas lebih dalam mengenai ini, ya. Tapi kalau Anda mengerjakan soal-soal termodinamika pasti ya hampir sebagian besar itu menggunakan temperatur yang absolut. R konstanta gas untuk gas yang bersangkutan yang diberikan ini ya, R sama dengan R dibagi M. Ya. Saya lanjut. Nah ini ya, di mana R adalah konstanta gas, nilainya adalah 8.314,5 Joule per kilogram molekul. Ya, ini K-nya Kelvin. Dan M adalah berat molekul gas. Ya. Pada termometer gas, ya ini di dalamnya ada gas ya, dan dikenakan pada suhu yang akan diukur seperti pada gambar. Ya. Pada suhu T, tekanan sistem gas itu diukur. Ya, pada temperatur itu diukur di sini tekanannya kelihatan di sini ya, terlihat ya, diukur. Ya. Kemudian volume itu ditempatkan di dalam suhu acuan. Jadi ini dimasukkan dalam suhu tertentu. Ya. Yang sudah standar yang diberlakukan di pusat
standar atau pusat kalibrasi. Ya. Diukur pada kondisi ini menurut persamaan gas ideal pada volume konstan. Ya. Nah, kita lihat ya, ini adalah rumus ya hubungannya ya. Bila sebagian gas dikeluarkan dari volume itu dan pengukuran tekanan diulang, maka hanya ada perbedaan kecil saja dalam perbandingan tekanan dalam persamaan T ini di atas ini ya. Bila kuantitas gas diubah, ya, akan tetapi gas apapun yang dipakai pengukuran ini dapat diulangi dan hasilnya digambarkan dalam grafik ini yang linear katanya ya. Hubungan antara P referensi ya dengan T ya, itu sama membentuk suatu persamaan linear ya. Jadi linear ya, bukan yang berpangkat 2, berpangkat 1 ya. Bila kurva ini diekspresikan ke tekanan 0 akan didapatkan suhu sebenarnya ya, sesuai dengan yang didefinisikan oleh persamaan keadaan gas ideal. Termometer gas dapat digunakan untuk mengukur suhu rendah sampai 1 Kelvin ya, dengan cara ekstrapolasi. Ya, 1 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Ya, adalah sekitar berapa ya? 272. Ya. Saya tidak yakin kita bisa bekerja di temperatur itu ya. Pengukuran suhu dengan efek mekanik. Ini saya sengaja gambarkan di sini ya. Beberapa alat ukur suhu dapat diklasifikasi sebagai alat ukur yang bekerja dengan efek mekanik. Nah, saya kira Anda tahu ini yang disebut dengan bimetal. Dalam pengertian yang dimaksud adalah peralatan yang bekerja atas dasar perubahan dimensi mekanik karena perubahan suhu. Ya, karena ada perubahan temperatur di sekitar ini, terjadi perubahan bentuk. Ya, ini ada R. Jadi bentuknya ada melengkung seperti ini, R-nya nanti bisa ditemukan. Ya. Dan dasar menemukan R itu kita tahu berapa temperaturnya. Gambar tetap saya letakkan di sini. Metode pengukuran suhu yang sangat luas pemakaiannya ialah dengan memakai bimetal. Nah, ini disebut bimetal ya. Ada 2 jenis logam. Ya, mempunyai koefisien yang berbeda. Disatukan sehingga membentuk peralatan. Ini jadi satu ya. Bila bimetal ini dikenakan suhu yang lebih tinggi dan suhu pengikatannya, maka bimetal ini akan membengkok ke arah tertentu. Dan apabila dikenakan suhu yang lebih rendah dari suhu pengikatannya, maka bimetal ini akan membengkok ke arah sebaliknya. Ya, naik ke atas tergantung pemuaiannya. Kalau yang bawah ini pemuaiannya lebih panjang, ini lebih pendek, maka dia akan mendorong melengkung ke atas. Kalau pemuaiannya di sini lebih pendek dan di atas lebih panjang, ya, maka dia akan melengkung ke bawah. Ya. Jari-jari pembengkokan R dapat dihitung sebagai berikut. Ya. R sama dengan, nah ini ya, T kali 3 plus 1 plus M pangkat 2 dalam kurung tambah 1 plus MN. Ya. Terus ini M kuadrat tambah 1 per MN dibagi 6 alfa 2 minus alfa 1 kali T kali T0 1 plus M pangkat 2. Ya. Ini Anda coba nanti mereviewnya, coba dilihat di alat ukur mekanik ya, khususnya tentang bimetal. Ya. Ini ada di dalam pengukuran teknik. Ya. Temperatur zat cair dalam gelas merupakan jenis alat ukur pengukuran suhu yang paling umum. Saya kira banyak yang sudah tahu dari Anda ya tentang ini ya. Ini ada alat mengukur temperatur di daerah kita ya, di dalam rumah ya, ada juga termometer yang dipakai untuk mengukur suhu badan ya. Konstruksi termometer tersebut ada seperti di gambar ya, supaya reservoir yang lebih besar di bagian bawah ya. Termometer menampung sebagian besar zat cair yang memuai bila dipanaskan. Ya, kita lebih mudah dia memuai, mempunyai koefisien muai yang besar, maka ini akan lebih mudah dibaca. Zat cair yang memuai ini akan mengisi tabung kapiler yang mempunyai skala pembacaan. Saya kira Anda tahu prinsip termometer ini ya. Pada bagian atas tabung kapiler ada sebuah ruang lagi sebagai reservoir. Ini ada reservoir ya. Karena ada udara yang ditekan, dia harus di sini. Zat cair yang paling umum dipakai adalah alkohol, ya, warnanya merah ya, dan air raksa.
Alkohol mempunyai keunggulan karena koefisien muainya lebih besar dari air raksa. Akan tetapi terbatas penggunaannya pada pengukuran suhu tinggi karena saat ini mudah mendidih pada suhu tinggi. Jadi pemilihan cairan juga menjadi pertimbangan pemakaian cairan sebagai termometer tabung ya. Air raksa tidak bisa digunakan di bawah titik bekunya, yaitu minus 38,78 derajat Fahrenheit. Ini kekurangannya air raksa, atau minus 37,8 derajat Celcius. Ukuran kapiler tergantung pada besarnya reservoir penampung bawah. Ya. Secara dipakai dan jangkauan suhu temperatur juga terbatas. Dalam operasinya, reservoir bawah adalah sebagai pengendera temperatur ruangan atau benda yang akan diukur. Ya, kenaikan suhu menyebabkan zat cair di dalam reservoir memuai dan naik ke dalam pipa kapiler yang akan menunjukkan pembacaan temperatur. Perlu dicatat bahwa pemuaian yang ditunjukkan oleh termometer ialah perbedaan pemuaian zat cair dan pemuaian gelas. Wah, ini harus juga dipertimbangkan ya. Bentuk dari gelas bahan dari gelas ini juga bisa memuai. Perbedaan ini bukan hanya merupakan fungsi perpindahan kalor dari lingkungan ke reservoir, tapi juga fungsi konduksi kalor dan reservoir ke batang. Ya. Nah, itu sebabnya setelah termometer jadi harus dikalibrasi ya, dengan kalibrator. Makin besar konduksi batang dibandingkan dengan perpindahan kalor dari lingkungan, makin besar pula kesalahannya. Ya. Guna memperhitungkan efek konduksi ini, termometer umumnya dikalibrasi dengan standar tertentu. Termometer air raksa dalam kelas yang sangat presisi ada di National Bureau of Standards, ya, pusat kalibrator, lengkap dengan informasi kalibrasinya. Termometer air raksa dan gelas biasanya dapat dipakai sampai lebih kurang 600 derajat Fahrenheit atau 315 derajat Celcius. Tetapi jangkauan ini dapat diperluas hingga 1000 derajat Fahrenheit ya, atau 538 derajat Celcius dengan jalan mengisi ruang di atas air raksa dengan gas seperti nitrogen. Ya, seperti ketahui nitrogen itu mempunyai suatu sifat ya yang bisa dipadatkan. Ya, dalam arti koefisien mudah sekali berubah rho-nya ya, atau spesifik gravity-nya ya, untuk menaikkan titik didihnya. Ya. Begitu tekanan naik, tekanan dari air raksa itu naik, maka ruangan yang ditempati oleh nitrogen itu akan makin kecil. Ya. Nah, ini berarti skalanya semakin sempit, ya, sehingga bisa membaca sampai temperatur 1000 derajat Fahrenheit. Sehingga termometer ini mungkin dipakai untuk pengukuran suhu tinggi. Ya, tapi umumnya untuk temperatur suhu tinggi ya, itu dipakai yang disebut dengan thermocouple ya, yang pada saat yang lalu juga sudah kita diskusikan. Saya kira demikian ya.